Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu belum semangat nih. Bulan Muharram bulan semangat. Banyak orang pergi mengaji. Saya bersalam kurang semangat, dijawab diulangi sekali lagi. Sepakat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan yang sambutan dua tadi itu Ortega, orang Tegal asli. Pak Edi, Pak Adi itu orang Tegal asli. Saya juga orang Tegal asli, ya. Sehingga tiga-tiganya Ortega. Saya namanya Waimin Ortega. Waimin orang Tegal asli. Amin Allahumma. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa qudha nasu wal hijarah alayah. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kami hormati Pak Edi selaku Ketua LPT Binamal yang baru, ya. Beliau dari BPKP, sudah pensiunan Pak Edi. Pengalamannya luar biasa, semoga membawa kebaikan untuk Binamal semuanya. Amin Allahumma. Yang kami hormati Bapak Adi selaku Ketua Majelis Sekolah yang luar biasa, ya. Beliau sangat cinta dengan Binamal, ya. Waktunya diberikan sebenarnya untuk Binamal, insyaallah, ya, untuk kebaikan Binamal. Dan semoga dengan pimpinan beliau kita semakin bergerak untuk anak kita dengan cinta terbaik pada mereka semua. Amin Allahumma. Yang kami hormati segera pimpinan Binamal. Yang pertama ada Bu Desi Emma, ya. Ini ibu-ibu yang luar biasa, ya. Yang kemudian sekarang sudah master, ya, bidang pendidikan. Semoga juga baik untuk Binamal. Yang kedua ada Ibu Tiara Pengasih Dewi. Ini juga ibu yang luar biasa, ya. Beliau mengantarkan siswa kita juara nasional 3 kali, lomba nulis esai, sampai kemudian Pak Taufik sebagai jurinya pengen kesini. Di Binamal kayak apa? Itu begitu. 3 kali berturut-turut, Pak. Tahun 2011 juara 1, 2012 juara 3, tahun 2013 juara kemudian 1 dan 3. Ini luar biasa. Karena ada Bu Tiara yang luar biasa. Kemudian para pimpinan semuanya yang luar biasa, serta guru-guru kami yang luar biasa, dan yang lebih luar biasa Bapak Ibu semuanya, nggih. Yang wajahnya cerah semuanya, amin Allahumma. Ikhlas nggih? Saya ikhlas mboten niki? Saya setu nggih. Sampun nangis nggih. Belum nggih nate kok nggih. Sampun nangis Pak nggih. Sampun nangis, sampun brambang, diikhlaskan saja insyaallah, amin Allahumma. Sehingga nantinya anaknya tenang, jenengan tenang nggih. Itu ngaten. Mari kita banyak bersyukur pada Allah yang kemudian hari ini bisa mempertemukan kita sebagai keluarga besar, yaitu keluarga besar Binamal yang saling cinta dan menyayangi karena Allah, amin Allahumma, yang saling mendukung dalam kebaikan karena Allah, insyaallah. Rata salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya serta para pengikutnya yang tersetia hingga zaman. Saya ingin tanya yang pertama, yang paling jauh rumahnya mana? Dari Kalimantan ada? Masya Allah, ya. Dulu yang pernah paling jauh dari Donggala, Pak. Lebih jauh dari Kalimantan, ya. Pernah juga dari Malaysia, ada, ya. Dari Papua juga ada, ya. Semoga kemudian panjenengan semuanya tidak salah, Bapak Ibu tidak salah menitipkan putra-putrinya di Binamal. Oke? Sudah mantap? Mantap, ya? Takbir. Baik, lanjut Ustaz. Ya. Ini saya, ya. Jadi saya itu namanya Waimin, ya. Aslinya Tegal. Saya sempat nama sama ibu, Bu, Waimin artinya apa? Tidak ada artinya, tidak ada artinya gitu, ya. Maka kami waktu kuliah di IKIP dulu, sekarang UNES, itu sempat mencari arti nama Waimin.
Saya ketemu teman bahasa Inggris, why itu mengapa? Min kurang, berarti aku wong edan. Gitu ya, itu begitu ya. Sehingga saya wah masuk aku wong edan ora edan lah gitu. Lalu saya aktif di Rohis ya. Tanya yang pintar Al-Quran. Waimin cari coba di Al-Quran ada juga. Waimin dan tidak ada sesuatu berarti barang goib. Ya, coba dicari surat Yusuf ada itu. Waimin artinya barang goib ya. Tidak ada sesuatu. Saya itu insyaallah jadi udah menikah. Anak saya 2. Semuanya mantan pesantren. Karena kami yakin betul SMP SMA itu rawan. Ya. Maka butuh bi'ah terbaik. Dan kami yakin yang terbaik itu pesantren. Kami yakin betul ya. Sehingga dua-duanya produk pesantren. Yang Muhammad Abdul Azam sekarang S3 di UNS. Dapat beasiswa. Putranya 2. Dan ikatan dinas dengan UNS insyaallah. Jadi begitu. Yang kedua Muhammad Kais di sini. Guru bina amal ya. Nanti dampingi teman-teman dengan semuanya insyaallah. Dan juga termasuk guru yang suka dengan anak-anak, sangat dekat dengan anak-anak gitu ya. Untuk pengalaman itu ya, jadi kami mantan bidang mutu JCT Pusat ya, sehingga sering keliling Indonesia. Kemudian yang kedua direktur Ki JCT Jawa Tengah, sering keliling Jawa Tengah. Jadi kami itu dulu ya, ini cerita dulu ya. Jadi Bina Amal itu dulu sering keliling guru-gurunya, karena kebetulan kami ketua mutunya di Jawa Tengah ya, untuk sharing dengan teman-teman yang lain. Hampir semua sekolah baru Jawa Tengah, bagian selatan, utara kami diundang untuk memberikan motivasi pada guru dan kepala sekolahnya ya. Dan rata-rata kami mengundang Bu Iha dan teman-temannya, Bu Eka dan teman-temannya begitu, untuk mengisi teman-teman yang lain di Jawa Tengah. Sehingga guru Bina Amal sekolah yang keren. Takbir. Karena gurunya melarang bulannya ke sana-sana insyaallah. Ya, jadi begitu. Kemudian yang berikutnya seperti itu, ya moto kami itu ya, banyak berbuat selagi hidup untuk ya mengerti arti kehidupan. Puitis ya. Karena kami dulu mantan mahasiswa seni ya. Dulu saya dari jurusan seni rupa. Ya, dulu gondrong, Pak. Ya. Sekarang udah insaf, Bu, ya. Udah gondrong lagi ya. Sekarang udah insaf dan kemudian mengabdi di Bina Amal, ya. Jadi ngaten. Sekarang tidak gilani lagi. Ya, sekarang sudah santun insyaallah, ya. Jadi begitu. Lanjut. Ya. Lanjut. Nah, ini kita anak-anak kita. Di Semarang dulu ada yang namanya kreak ya. Masih ingat yang Semarang kreak? Positif dah itu. Gilani ya. Bahkan saya membunuh mahasiswa Udinus. Naudzubillah min dzalik. Ya. Lanjut. Ya seperti ini. Jadi kalau anak kita tidak pesantren cenderung begitu. Nun sewu ya. Cenderung tidak terkontrol kehidupan sosialnya. Ya. Lanjut. Ya seperti itu. Ya. Lanjut. Ya. Kalau lulus lalu coreng-moreng, ya kan? Itu baik tidak kira-kira? Seandainya dikumpulkan, diberikan panti asuhan baik enggak? Kan begitu. Ya, harusnya tidak coreng-moreng. Eman-eman ya kan, mahal sekarang baju itu. Dikumpulkan lalu kita sama-sama datang ke panti asuhan atau pesantren yang butuhkan itu semuanya. Lanjut. Ya. Ini yang penting ya. Jadi anak kita itu fitrah. Dia muslim bahkan. Kita yang merubahnya. Ya. Bisa jadi Yahudi, bisa Nasrani, bisa Majusi. Mereka baik. Yakin enggak anak kita baik? Yakin ya? Takbir. Yakin betul anak kita baik. Ya, jangan sampai ragu-ragu. Yang buat dia baik siapa? Kita, orang tuanya. Kan bukan contoh yang tidak baik. Lanjut. Nih realitanya ya. Mengapa demikian? Ya, karena itu ya. Mereka tidak mendapatkan penanaman akidah secara kuat dan menghujam menjadi pribadi yang kokoh. Ya. Kita seringkali lupa. Kita banyak bangga dengan nilai akademik kita, anak-anak kita, akidahnya lupa. Ya. Betul enggak? Bahkan dulu waktu kami itu berdiri awal ya, kami sengaja tidak ada nilai rata-rata rapot ranking di Bina Amal, memang tidak ada. Karena kami takut orang tua kalau rapotan biasanya saling menunjukkan dulu anakku
peringkat 1, nilainya 11 semuanya. Lalu yang nun sewu, yang jeblok, loh anakku, orang benar, di sini kayak wong tuane ya kan, itu Bu ya, abang KB nilainya, ya. Mereka marah karena anaknya jelek akademiknya, yang udah jenggot seperti kebakaran jenggot bahkan, ya, bukan udah punya jenggot. Tapi mereka tidak marah kalau anak kita tidak sholat. Bagi saya itu walik ya, terbalik, ya, tidak benar. Harusnya bangga betul anak kita sholatnya tekun, kemudian akhlaknya baik, pinter ngaji, tapi barangkali akademiknya agak kurang maksimal, ya, karena belum menemu masa pekannya dan sebagainya begitu. Kemudian mereka tidak biasakan untuk tekun beribadah, ya. Yang berikutnya mereka dan pengetahuan yang kering dari nilai moral dan akhlakul karimah, ya. Karena sekarang real, ya, tanpa disadari pendidikan kita secara umum cenderung hanya pengetahuan yang didepankan, ya, itu begitu. Sehingga Bina Amal akan merubah itu, ya. Ini akan kami sampaikan. Kemudian yang berikutnya, proses tumbuh kembang mereka berada di sekolah dan lingkungan yang tidak kondusif, ya. Jadi bahkan kadang-kala dibiarkan pacaran itu begitu. Ada yang begitu. Bahkan dijodoh-jodohkan karena pinternya jodoh-jodohkan di sekolah-sekolah yang lainnya. Itu tidak benar, ya. Kemudian mereka mendapat contoh dan informasi dari TV dan sebagainya yang luar biasa, termasuk gadget, ya, yang kemudian banyak manfaat juga banyak mudorotnya, ya. Lanjut, ya. Ini hal yang prinsip perlu kita perhatikan, ya. Jadi tolong, ini Allah yang mengatakan. Yang pertama yang terbaik, ya. Pertama fitrah, surat Ar-Rum. Dia muslim. Dia tidak bawa dosa turunan. Sepakat? Hatta orang tuanya pelacur, anaknya fitrah. Hatta orang tuanya koruptor, anaknya fitrah yang lain. Sepakat? Mereka suci. Mereka keren luar biasa, tidak bawa dosa turunan, ya. Sehingga tolong ini juga percaya ada pada kita semuanya, ya. Sehingga kalau anak kita nakal, agak kemudian pola sedikit, jangan disalah-salahkan, jangan dihakimi. Sepakat? Karena mereka fitrah, ya, sedang berproses mencari jati diri yang baik, dan kita harus memberikan contoh yang baik. Lalu yang terbaik surat Atin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mereka terbaik. Fisiknya terbaik, ganteng dan cantik semuanya, amin Allahumma. Akalnya terbaik, pinter semuanya. Sepakat? Tidak ada anak bodoh. Yakinlah tidak ada anak bodoh. Semuanya pinter. Hanya belum sampai pada masa pekannya. Itu begitu. Anak saya yang kedua itu SD, ya. Bapaknya kepala sekolah, ranking ketiga, Bu, dari bawah, ya, betul dari bawah. Gurunya masih ada Bu Iha itu, ya Bu Iha ya, itu masih ada di belakang gurunya. Sekarang kemudian bidang mutu Bina Amal, ya, nomor 3 dari bawah. Dia baru muncul setelah di pesantren Bina Amal, belajar, lulus peringkat ketiga dari atas di SMP-nya. Itu begitu, ya. Baru sampai pada masa pekannya mudeng belajar waktu SMP. Ada yang waktu SMA baru muncul dan sebagainya, ya. Dan dia SMA-nya di Solo, ya. Lulus peringkat kedua, jalur undangan masuk NS. Padahal SD-nya peringkat ketiga dari bawah. Makanya tolong, kalau panjenengan putranya belum muncul akademik di kelas 8 atau 7 SMP, jangan gelisah, ya. Anak saya baru mudeng kelas 8 belajar, ya. Dan itu tidak penting, yang penting akidahnya lurus, kokoh. Sepakat? Ibadahnya baik, akhlaknya baik, cinta Al-Quran, insya Allah pinter dan luar biasa, ya. Lalu mereka unik, ya, tidak sama, ya, satu sama lain tidak sama. Bahkan yang satu keluarga, bahkan yang kembar identik itu tidak sama. Betul tidak? Maka jangan disama-samakan. Sepakat? Masing-masing berbeda, potensinya berbeda, karakternya berbeda.
bakatnya berbeda, biar tumbuh kembang dengan maksimal dengan potensinya masing-masing. Jangan disama-samakan. Maka salah besar kalau pendidikan itu kemudian menyamakan anak. Tidak bisa. Mereka akan tumbuh kembang dengan potensinya sendiri. Yang penting apa tadi? Kita memberikan stimulan positif agar bertumbuh dengan maksimal. Itu begitu. Kemudian yang terakhir multipotensi, potensi macam-macam. Ya, ini surat Azam. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia punya potensi buruk, dia punya potensi baik. At-taqwa itu. Lanjut San. Ya. Ini kita tentang kita, ya. Maka tolong diperhatikan betul, anak kita misinya itu diciptakan, ya. Yang pertama misi ibadatullah, agar mereka beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Mereka untuk beribadah pada Allah. Yang mahdhah dan ghairu mahdhah, sepakat? Ya. Termasuk anak kita semoga nanti haji semuanya, amin Allahumma. Lalu kemudian secara ghairu mahdhah mereka amalnya baik, ya. Peduli sama orang lain dan sebagainya begitu, amin Allahumma. Anak kita semuanya insyaallah, ya. Lalu misi Qiratul Fir'at, ya, mereka itu pemimpin, ya. Anak kita semuanya jadi pemimpin. Yang laki-laki dan perempuan semuanya pemimpin, ya. Minimal pemimpin untuk dirinya sendiri, kan begitu, ya. Sehingga tolong ini juga diperhatikan. Ini surat Al-Baqarah 30, ini bisa dibuka, ya. Saya lupa ayatnya, ya. Intinya kemudian Allah dialog dengan malaikat, ya. Allah akan menciptakan manusia sebagai khilafatul fir'at, gitu, ya. Kemudian yang kedua misi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Kita juga sama itu, ya. Misi kita itu. Artinya apa? Anak kita terlahir agar mereka menjadi rahmat bagi semua alam, apalagi sesama manusia. Maka harapan kami semuanya, anak kita semuanya akan menjadi role model kebaikan di keluarganya, juga di masyarakatnya. Amin Allahumma. Tadi dengan akidah yang lurus, dengan ibadahnya yang baik, dengan akhlaknya yang baik, juga dengan cinta Al-Qur'annya itu. Insyaallah begitu, ya. Dan kami mendapat kabar rata-rata anak bin amal begitu, ya. Setelah di lapangan mereka bisa jadi role model kebaikan, ya. Termasuk mereka sudah bisa ngimami dan sebagainya yang laki-laki, ya. Kabar dari yang pernah di sini, tetangga kami di Mululor itu, ya, diingatkan. Kemudian yang berikutnya misi dakwah. Mereka bagaimana menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan kebaikan, minimal dengan hatinya yang baik, dengan doa. Cukup dengan lisannya, cukup dengan amalnya juga. Amin Allahumma. Ya, itu begitu. Lanjut, ya. Tentang kebaikan pada proses tumbuh kembang anak, ikuti pola tertentu, ya. Jadi anak berkembang sesuai dengan masa pekanya. Lanjut. Ini yang SMP. Namanya masa peka sosial, ya. Mereka suka berkelompok. Ingat ya, untuk kita SMP punya kelompok enggak, Bu? Punya geng enggak? Punya, ya. Ya. Itu begitu. Maka di pesantren tempat, ya, tepat. Karena dikelompokkan di kelompok yang positif. Amin Allahumma. Di bina amal sangat tepat. Amin Allahumma. Ya, itu ciri-cirinya, ya. Biarkan aku bersama teman-temanku, ya. Mereka punya kelompok-kelompok yang luar biasa itu, ya. Kadang-kadang mereka mengatakan aturan itu memenjarakanku, ya. Hingga mereka kadang-kadang menolak. Kalau dalam konteks ini kita arogan, anak tidak diajak bicara. Maka baiknya banyak hal diajak bicara, untuk bicara tentang aturan di rumah dan sebagainya, di sekolah kita. Sepakat, ya? Itu begitu. Libatkan mereka dalam buat aturan agar mereka kemudian melaksanakan itu, karena hasil pikiran mereka juga, ya. Ini yang ngomong bukan Pak Wim, ini seorang profesor dari UGM, Profesor Nur Muhajir, ya. Ada 4 penggolongan, ya. Kemudian, sorry ayah bunda, aku tidak percaya padamu, ya. Apalagi ayah bunda yang suka mendikte, yang suka menceramai, yang suka menyalah-nyalakan, itu tidak akan dipercaya. Maka rangkulah, ya. Saya dulu kalau di sini waktu pada SMP, ya, kalau anak punya masalah, tolong Ustaz Nasrul maju sedikit, ya. Jadi kalau dia punya masalah, ya,
Saya kan kepala sekolahnya, ke saya rangkul, Mas ada apa? Tak rangkul, ada apa? Lalu dia cerita, ya. Jadi pernah ada anak pindahan Pak ya, itu nakalnya bukan main, ya. Ini kali ini sampai ke saya, kepala sekolah ya kan. Tak salami, tak rangkul. Ada apa Mas? Cerita. Saya tidak pernah diperhatikan ayahku, ya kan. Ayahnya sok sibuk. Tolong ayah jangan sok sibuk ya. Sepakat ya. Hadirlah ke sini. Rangkul mereka. Ajak ngomong yang baik. Ya, saat kemudian telepon ayahnya. Ya. Karena saya ketengan dengan ayahnya, Pak, nuwun sewu. Pengen anaknya pira? Ya pengen toh. Masa ora ya. Berarti jangan tolong sini datang ke sekolahan, ajak bicara anak-anak panjenengan. Ajak main ke rembel dan sebagainya begitu. Sepakat ya? Sering ke sini ajak ke rembel ya. Atau ke Depong, tanah juga bagus ya. Atau yang lainnya, ajak bicara. Jangan dihakimi kalau salah ya. Tolong orang tua jangan suka dengan baiknya saja, tapi siap dengan masalahnya. Sepakat? Ya. Jadi kalau ada masalah jangan itu anaknya ibu ya kan, jangan begitu ya. Ibu sama itu anaknya, kalau salah anaknya bapak ibu orangnya solehah, dan begitu ya, siap ya. Jadi dirangkul, jangan dimarahin, wah ngisi-ngisi ini, bapak loh, ini kan DPR ya bapaknya ya kan, wah ngisi-ngisi nanti tidak usah begitu ya. Rangkul mereka ya, dipeluk mereka dengan hangat. Saya punya masalah itu juga. Saya itu anak pertama, yang nun sewu ya, namanya anak ya kan, di pesantren Pak. Tiba-tiba telepon uminya sambil nangis, aku pengen mati saja, pengen bunuh diri. Kenapa? Ada kasus merah jambu Pak, pacaran ya. Akhirnya saya ambil telepon Mi, tak teleponnya dia, tak tanya, Zam kamu laki-laki? Iya Pi. Dah, kamu diam, kamu kemudian tanggung jawab dengan perbuatan. Tapi ke sana. Malam saya berangkat ke sana Pak, ke Kuningan Pak ya, tak berangkat ke sana. Dia tak berikan wawahan, tak peluk ya. Gimana? Kamu pengen sekolah di sini lagi? Iya Pi, pengen lanjut. Ini saya datang ke ustadznya, ya Ustadz, kami siap anak kami dihukum yang paling berat sekalipun, sama yang penting bisa sekolah di sini ya kan. Oh Pak, tidak bisa, Mas Azam melanggar berat, harus kemudian pindah dari sekolah ini. Akhirnya pindah, ya Azam kita pulang pindah. Akhirnya pindah Bu ya. Terus saya punya teman di Solo itu ya kan, saat ini anak saya mau pindah ke Kenjenengan ya, dites Bu, nilainya jeblok semuanya coba, tidak lulus tes masuk sekolah yang di Solo itu ya. Dan saya bilang, Ustaz, tolong kami beri waktu 1 semester. Anak saya ini pinter, saya bilang gitu ya. Alhamdulillah pinter Pak. Jadi 1 semester lulus, rapotnya ini paling baik. Lalu wakil sekolah juara tingkat Jawa Tengah, itu gitu. Akhirnya di sana sampai sekarang, dari sekarang dia S3 di Solo, itu PNS itu gitu. Sehingga tolong jenengan kalau ada masalah jangan menyalahkan anak ya, tapi rangkulah dia. Sepakat ya? Yang tenang ya. Kayak tidak pernah muda saja Pak ya kan? Betul nggak Bu? Kayak tidak pernah muda saja, yang pernah macam-macam dan sebagainya begitu, santai aja lah, dirangkul, biar mereka ngomong masalahnya apa, kita bantu, kita selesaikan masalahnya. Sepakat? Gitu ya. Lalu kemudian berkembangnya daya nalar dan sikap kritis ya, ini luar biasa. Sehingga anak kita itu tadi ingin dilibatkan dalam banyak hal ya. Berlatih bertanggung jawab, asrama itu tetap penting. Pesantren betul, biar mereka mandiri, karena mereka berarti bertanggung jawab. Bukan fisik yang dasar tinggi ya, mungkin kelas 7 masih kecil, nanti kelas 8 lebih tinggi dari ibunya, betul enggak? Ya, bapaknya kan kalah di kelas 9, kalah tingginya pasti ya. Lanjut ya, virus pada jambu, bentar, selesaikan yang SMP, minta maaf ya. Lalu virus pada jambu mengantiku, sudah mulai melawan jenis Pak, ye. Usia SMP sudah milih, oh kui ayu, kui ganteng, bener enggak? Udah mulai milih-milih ya. Maka itu kan normal ya. Saya kalau waktu di sini mengatakan, Pak W itu senang kalau kamu senang lawan jenis, daripada kamu senang sesama jenis, Pak W akan marah ya, bilang begitu. Tapi tolong jangan diekspresikan. Nggak boleh kamu kirim surat, nggak boleh kamu janjian ngasih kue dan sebagainya. Kalau begitu kami diundang ke Pak W, akan diskusi dan sebagainya begitu. Gitu nje. Sehingga kalau anak perempuan suka laki-laki itu wajar. SMP ya,
Nggak usah kemudian lalu marahnya bukan main ya. Ya. Wajar, tapi tidak boleh diekspresikan secara terbuka ya. Mungkin jadi angan-angan aja, wah kayak Yui kan boleh-boleh saja kan, karena real di lapangan pengalaman kami ya, itu ada yang ekspresif diungkapkan ya. Bahkan ada cerita menarik nun sewu ya dulu ya, bahkan kurir mereka itu CS, ngirim surat ke yang lainnya, ke yang lawan jenisnya, CS jadi kurirnya gitu. Ya, dan sebagainya. Ada yang lucu ya, dia kemudian pacaran konangan, diundang BK ya kan, lalu kemudian, Mas bisa enggak kamu putus dengan dia? Bu, minta waktu, sampai sekarang saya enggak bisa melupakan wajahnya Pak. Ya Allah, romantisnya bukan main. Itu betul Bu, ada Bu ya, betul ya. Sekarang anaknya di Undip ya, udah lulus, udah kerja ya, itu begitu. Tapi BK-nya bagus, tidak ngomong ya kan, bukan dihakimi dan sebagainya. Begitunya kemudian dia bisa lepas dan sekarang sudah kerja insya Allah. Happy dan terus happy ya. Maka justru kalau anak kita cemberut ya, menyendiri itu ada masalah. Karena karakternya begitu, senang anak-anak SMP itu. Betul Pak ya? Kemana-mana senang ya kan? Maka ini yang harus kita ciptakan, suasana yang menyenangkan di sekolah dan di rumah. Sepakat? Lanjut, ini yang SMA ya. Ini nama kata beliau namanya masa peka personifikasi personal. Dia mulai mencoba mencari jati diri dengan figur teladan. Syukur teladannya panjenengan semuanya. Sepakat? Ibu yang luar biasa, bapak yang luar biasa. Takbir. Ya, teladannya kita kalau bisa, bukan orang lain ya. Maka mereka itu anak SMA itu apa yang pertama cirinya, biarkan aku jadi idola ya. Maka banyak selebritas pasti usia-usia SMA menonjolnya, betul enggak? Karena mereka pengen begitu, pengen diidolakan ya. Ya. Kemudian aku sudah dewasa ya, dia pengennya tidak diatur ya, dan sebagainya begitu, dan banyak hal lain. Aku butuh teman untuk curhat ya, tolong nih catatan pentingnya. Jadi tolong ibu jadi teman curhat yang baik untuk anaknya ya. Oh juga galak ya, ya. Yang tersenyumnya terlebar, bukan lebar ya kan. Yang bapak juga sama ya, jangan sok sibuk Pak Nggih. Saya itu menyempatkan betul ya, minimal sebulan sekali ketemu dengan mereka, ngomong-ngomong ya. Kadang kalau pas saya ke Solo ya, saya ajak kemana, ngomong-ngomong dengan mereka. Karena ngomong-ngomong itu penting ya, sepakat Pak ya. Jangan sok sibuk ya, berikan waktu terbaik pada mereka ya. Lalu termasuk pas kesini Pak ya, pas kesini jangan kemudian bawa amarah ya, kan ada namanya Pak Ustadz Slamet, kunjungan tetap pesiar ya. Tolong pas pesiar kesini dengan kegembiraan, syukur bawa jajan yang banyak ya, sepakat ya, biar dibagi dengan teman-teman. Jadi misi dakwanya berjalan, dia aweh pada temannya, sepakat ya. Dan jangan Mas, ini jajan tolong jangan dibagi-bagi ya, dosa begitu, suruh bagi-bagi malah, biar amalnya banyak ya. Ingat, hadiah sedekah itu membawa kebaikan pada kita semuanya ya. Lalu biarkan aku menentukan masa depanku ya. Jadi mereka sudah punya pilihan mau kemana, maka kita perlu tadi diskusi agar tadi kita tidak mendominasi mereka ya, menekan mereka dan sebagainya. Virus merah jambu menggodaku, ini sudah aplikatif. Mereka mau mencoba itu begitu ya, ini berbahaya betul, sehingga kita perlu waspada ya. Kemudian aku harus tampil trendy agar dihargai. Mereka tampilannya luar biasa ya, menarik ya, bajunya yang mahal-mahal ya. Dulu nun sewu ya, anak kami waktu SD masih beli pakai sepatu bekas, loakan ya. SMA enggak mau yang bermerek ya, itu begitu, betul enggak Pak? Yang bermerek yang mahal, yang harganya 1 juta ya kan, atau lebih dan sebagainya begitu. Dan itu real begitu. Lanjut ya, anak kita membutuhkan biar solihah ya, ya. Lingkungan yang baik, lingkungan yang mencintai mereka, lingkungan yang menghargai mereka sebagai individu dan sebagainya begitu, baik di rumah dan juga di sekolah kita ya. Lanjut, ini tugas tanggung jawab kita ya, masa pekanan dengan baik ya, cara didik dan sikap penanganan dan sebagainya begitu ya. Jadi tolong pahami betul dengan masa peka mereka ya, agar sikapnya tepat
tidak salah ya, tidak kemerungsung dan sebagainya begitu yang sudah saya jelaskan tadi. Lanjut ya, memahami dengan tepat bukan orang tua sebagai murabi. Ini itu murabi, pendidik ya. Maka jadilah orang tua yang bijak, tidak mudah menghakimi, orang tua yang lapang terhadap kesalahan mereka, orang tua yang bisa memberikan solusi terbaik kalau mereka punya masalah. Sepakat? Itu begitu ya. Yang ketiga, guru yang siap menjadi fasilitator terbaik bagi anak-anak kita ya. Jadi misalnya begini ya, ini pengalaman kami dan mungkin yang bersama di semua pesantren. Di pesantren itu biasanya sering hilang sandal ya, sering hilang sandal. Bukan hilang, tapi untuk lempar-lemparan di atas genteng ya, atau diumpetkan di tempat sampah, guyonan bu ya. Maka kalau sandalnya hilang jangan ribut, berikan yang baru. Sepakat? Itu begitu. Jangan dimarahi, mas sandal larang loh ya, tidak usah begitu. Pasti bu, ada cerita menarik orang tua sini juga, dia sandalnya hilang, tidak taunya di sumur itu, sumur kan tradisional ya, tradisional itu kemudian penuh dengan sandal bu, sumurnya bu, sumur yang konvensional gini kan, ini pas tradisional. Jadi begitu, sehingga tolong ada barang-barang yang hilang kita mencoba bersikap lebih tenang ya, sambil kalau bisa dibelikan. Dan tidak usah kemudian menuduh anak temannya yang di asrama ya, dan sebagainya ya. Itu biar tugasnya guru-gurunya. Sepakat Ustaz ya? Itu guru-gurunya. Jangan ikut campur di sana. Kasihan nanti guru-gurunya ya. Jadi begitu ya. Sehingga nanti akan luar biasa, akan menjadi nyaman dan sebagainya. Kan begitu juga ya. Sama ya. Bahkan handphone Pak, kan dia tidak bawa handphone ya kan. Tidak tahunya di sekolah anak saya itu justru anak pinter Pak. Jadi keramiknya dibuka satu Pak, dilobangi, itu keramik Pak, simpennya di situ handphonenya Pak. Gurunya tidak tahu, kompak semuanya. Itulah anak kita. Dan itu real terjadi, ya. Sehingga tidak perlu kemudian ribut dengan masalah ini, ya. Ya. Tapi tadi banyak hal nun sewu terkomunikasikan secara baik kepada pihak sekolah, ya. Jangan diviralkan, ya. Di Binamal sandal anakku hilang pingkelu diviralkan ya, kasihan Binamalnya ya kan. Sepakat Pak ya, kita fokus pada hal-hal yang urgen ya dan sebagainya. Jadi tadi banyak komunikasi positif dengan pihak sekolah. Insyaallah Ustaz Irfan, Ustaz Nasrul, Ustaz Slamet akan melayani dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian alim yang dengan kejujurannya siap mencurahkan dan siap menerima apa ya, apa itu? Menerima kebenaran yang datang dari anaknya ya. Tolong ya. Anak kita lebih pinter enggak Pak? Halo? Pinter ya kan? Ya. Sehingga jangan rumangsa wah, kowe caci cilik ngerti apa? Bapak itu sudah makan asam garam ya, enggak usah begitu. Anak kita karena dunia digital itu lebih cerdas daripada kita, lebih banyak pengetahuan dari kita. Maka berlapang-lapanglah dengan itu semuanya. Dan kalau benar sama itu benar Mas. Kamu keren, itu benar. Pendapat benar bapak yang salah ya. Ibu juga sama ya kan. Dume so masak jangan asem ya kan. Bila anak sudah bisa masak macam-macam di sekolah ini ya. Karena lihat apa YouTube ya kan. Kau ngerti apa masak jangan asem. Ibu lebih tahu, tidak boleh begitu. Mungkin mereka lebih canggih dalam banyak hal dan sebagainya ya. Teman terbaik, tolong pengen jadi teman terbaik bagi mereka. Sepakat ya. Lanjut ya. Memahami bahwa anak soleh dan bersalah bukan ia terlahir ya, tetapi bukan dilahirkan ya, tetapi dia terlahir dari proses yang panjang ya dan benar. Itu begitu. Maka Binamal prosesnya begitu, menjaga kualitas proses pembelajaran. Jadi dulu ada semacam penegasan dari teman-teman di luar kita, kalau mau anak yang pintar akademik, sekolahlah di Nur Hidayah Solo. Ya, dan itu betul. Sana akademiknya bagus. Kalau yang mau kemudian secara agama baik, syar'inya ya, maka di Nurul Islam, karena sana banyak kiainya dari Kairo, ya, dari Al Azhar. Tapi kalau yang mau proses belajar baik di Binamal, tapi itu panjang. Tapi ingat, proses yang begini melekatnya lama, ya, itu begitu. Dan nun sewu,
Guru-guru saya lebih suka dari Binamal yang itu SMP itu, ke sana kalau SMA-nya daripada yang lainnya. Karena dianggap tadi mereka itu baik, siap, akademinya siap, agamanya siap, lainnya siap. Itu begitu. Yang mengatakan kepala sekolah sendiri Ustaz Heri Sucitro insya Allah kepada kami. Kalau saya boleh milih Pak W tentang murid SMP yang mau ke Nurhid, itu milih Binamal. Karena apa? Binamal itu prosesnya bagus, sehingga akademiknya bagus, agamanya bagus, Qurannya juga bagus. Dan terbukti Pak, ini ada contohnya. Kita waktu itu bukan sekolah berbasis Al-Quran, tapi kita juara 1 putra putih tahfidzul Al-Quran Olimpiade Mapel JCT Indonesia Jawa Tengah. Takbir. Amin Allahumma amin. Dan itu terbukti ya. Karena apa? Ada beliau Ustaz Slamet dan istrinya yang luar biasa ya. Yang lebih penting kan kualitas daripada capaian jumlah Ustaz ya. Itu begitu. Ya. Lanjut. Ya. Tolong kita fokusnya ke 4 hal ini. Ya. Di Binamal juga di rumah. 1, akidah yang lurus dan kokoh. Ini yang akan menyelamatkan kita semuanya, anak kita semuanya. Yang kedua, semangat beribadah yang baik dan benar. Artinya apa? Dia tidak sekedar taklid, tapi punya basic pemahaman ibadah yang benar dari para ustadz yang di sini insyaallah. Kemudian akhlakul karimah. Yang keempat, cinta Al-Quran. Ya. Kalau di Binamal ini yang program kasus, ya, setelah kami rata-rata 15 juz yang SMA tercapai. Yang putri, ya. Kalau yang putra rata-rata 5 juz ya, Ustaz ya. Yang putra begitu, ya. Karena putra lebih susah untuk menghafal biasanya di SMP SMA, ya. Tapi ada juga yang 10 juz, 20 juz ada juga, ya. Tapi yang banyak yang kami lihat hari ini ada 3 yang 30 juz itu putri semuanya. Ya. Putri semuanya. Yang putra karena tadi pun kayak pancingan ya, sukanya dolan, bal-balan, futsal macam-macam, kemudian agak lambat. Tapi insya Allah kualitasnya bagus, ingatan. Ya. Tapi tetap kita maksimalkan betul. Ya. Lanjut. Ya. Maka butuh ini Pak, ya, teladan dari panjenengan tentang akidah yang lurus dan kokoh, tentang ibadah yang baik dan sebagainya. Yang 4 hal itu. Karena ada teori imitasi. Anak itu akan menjadi mudah belajar kalau ada contohnya. Dan contoh terbaik di rumah itu panjenengan. Sepakat? Ya. Artinya apa? Apa yang kami lakukan di sini harus sinambung dengan di rumah. Ya. Tolong misalnya pas puasa, anak kita pulangnya gasih, maka jangan nyuruh Mas, ayo sholat taraweh. Tidak usah, digandeng aja. Yuk kita sholat taraweh bareng-bareng. Sepakat? Ya kan? Ya. Yuk Mas, kita ngaji bareng di sini. Kamu yang mimpin di rumah untuk ngaji, untuk kemudian tadarus Al-Quran bareng-bareng dengan kita atau Mbak begitu. Hingga nanti akan luar biasa. Saya pernah bertemu dengan seorang syekh ya. Dia punya 50 saudara dari 2 orang ibu. Ya. Termasuk ponakan-ponakannya itu hafal Quran semuanya. Kenapa? Jadi orang tua mbahnya itu ya. Kalau di rumah, ini orangnya di Saudi ya. Syekh dari Saudi. Itu kalau maghrib mbahnya itu tuh baca Quran di depan anak cucunya untuk memotivasi agar mereka cinta Al-Quran. Artinya apa? Butuh teladan. Darinya anak cucu kita melakukan proses imitasi pada kita. Itu begitu. Makanya tolong panjenengan yang belum bisa baca Al-Quran belajar baca Al-Quran ya. Nanti kalau butuh bantuan Binamal, selamat siap ya. Ada kelompokan orang tua misalnya begitu di sini. Saya siap ya. Belajar dengan beliau ya, Al-Quran bareng-bareng dari mulai abad tasa insyaallah ya. Dan guru Binamal itu wajib itu rutin dibina dari qiraat itu kemudian Al-Quran agar mereka dapat syahadah semuanya. Ini masih berproses untuk itu semuanya. Oke lanjut ya. Ini yang berikutnya ya. Siap lima apa adanya anak-anak kita yang sudah saya sampaikan tadi dan bersikap positif. Lanjut ya. Lanjut ya. Ini mengapa kita pilih Binamal itu ya. Jadi Binamal itu sekolah yang berdiri bukan karena faktor pragmatis. Pas rame SD buka SD bukan begitu. Kita udah konsepnya dari awal dari SD sampai Smith Binamal. Kita namanya sekolah menengah. Konsep kita hanya 5 tahun sebenarnya. Karena kita pernah belajar di Malaysia ya, di sana. Di Malaysia 5 tahun.
Jadi sekolah menengah SMP SMA itu 5 tahun. Kelas 5 program penjurusan. Yang mau sekolah lanjut dia dikembangkan ilmunya. Yang mau kerja dikasih vokasional. Ada bengkel, ada kemudian elektro dan sebagainya begitu. Termasuk IT itu begitu. Sehingga hanya 4 tahun mereka fokus pada akademik pengetahuan. Yang kelas 5 sudah fokus pada masing-masing. Dan itu luar biasa. Cuma kemarin waktu kami awal berdiri, komunikasi dinas tidak boleh, ya. Tapi insya Allah bisa. Coba dengan yang ada yang guru, non sewu, yang guru, angkat tangan. Banyak ya. Kurikulum kita itu banyak tumpang tindihnya antara materi SMP dan SMA, betul nggak? Ada pengulangan, bisa diringkas itu, ya. Dan pernah ada kajian dari Buka itu. Jadi koran Buka pernah ada kajian bisa masalah itu cukup 5 tahun SMP SMA itu, ya, itu begitu. Sayang tidak boleh. Sehingga kita tetap memakai program SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, tetapi berkelanjutan. Mau disampaikan oleh Pak Edi, harapannya kita nanti jenengan dari SMP ke SMA bina amal amin Allahumma, sepakat ya, berkelanjutan, ya. Dan ada program Pak Edi ya. Nanti kalau lanjut SMP SMA, BPM-nya tidak ada. Cukup 1 kali BPI saja. Berarti kan murah, ya kan? Dieling-eling ya. Kalau lanjut ke SMA, BPI-nya cuma 1 kali di SMP. Oke, jelas? Berlanjut di SMA IT bina amal. Oke, sepakat Bu? Ya. Meringankan ya, 1 kali BPI tidak bayar ya kan, itu begitu ya. Jadi itu lanjut ya, kita tadi ular proses yang sudah diakui oleh sekolah yang lain di Jawa Tengah ini, bila prosesnya baik insya Allah ya. Sehingga insya Allah tadi anak kita lebih berkualitas waktu masuk perguruan tinggi. Betul sampaikan Pak Edi, tahun ini kita meningkat ya. Karena apa? Karena berarti sana yang sebelum itu baik, kalau tidak pasti turun ya. Pasti jalur undangannya turun ya. Ada sekolah yang katanya baik di Klaten ya, kata anak saya semakin turun. Kenapa? Setelah kemudian di UNS itu kemudian anaknya tidak berprestasi. Artinya apa? Kalau dari bina amal tambah di Undip, tambah di Unibro dan sebagainya, berarti itu baik yang udah di sana ya. Jadi anak kita yang sudah di Undip berarti dia itu IPK-nya bagus, meningkat, maka semakin bertambah ya. Kita dari kemudian berapa orang itu 50% masuk jalur undangan ya, itu kan keren. Sekolah baru termasuk ya, itu begitu ya. Sehingga jangan khawatir kalau dibina amal lalu kemudian dapatnya universitas yang rendah-rendah. Kita ada di Undip, UGM ada, Unibro ada, dan lainnya ada. Universitas terbaik, UNES juga banyak ya, itu begitu. Yakin ya insya Allah ya, akan dapat perguruan tinggi yang baik insya Allah. Maka lanjut ke SMA IT bina amal yang SMP ya. Oke, lanjut ya. Ini kita sudah jelaskan, lanjut ya ini ya. Jadi kita inginnya begitu ya, mereka yang soleh, cerdas, mandiri, berprestasi dan bersaing global. Lanjut ya. Nah ini tolong dicatat, kami dari awal menekankan orang tua mitra utama kita lewat MS, dan program MS luar biasa. Takbir. Pak Adi luar biasa ya, paham betul dengan MS berarti. Ini kita belajar dari Min Malang, karena rata-rata pakainya komite sekolah. Mengapa MS? Karena kalau komite sekolah cenderung menjadi sapi perahan Pak Adi. Kita tidak mau. Orang tua itu minta terbaik dalam hal konsep, ide-idenya, termasuk syarapannya dan sebagainya, termasuk linknya, jaringannya begitu. Dan Pak Adi udah melakukan itu dengan luar biasa. MS kita, semoga dipilih lagi ya nanti ya, biar berlanjut Pak Adi ya, masih muda ya. Masih sangat muda. Siapa Adi? Lanjut ya. Nih kita, ini prestasinya Pak ya, ini dibaca sendiri ya. Ini waktu awal-awal kita berdiri ya, kita udah bermutu ya. Lanjut nih. Nah internasional juga di Malaysia 2 emas 1 perak, keren dah. Ini yang SMA loh. Takbir ya. Semua nanti yang laki-laki anak panjenengan semuanya insya Allah ya. Lanjut. Nah ini ya, prestasinya sangat banyak anak-anak kita ya. Kenapa? Prosesnya baik, orang tuanya luar biasa, yaitu panjenengan semuanya. Lanjut ya. Banyak prestasinya sudah saya bisa baca, karena piala juga sangat banyak. Dan semoga Allah mentakdirkan kita sebagai keluarga besar
yang mencintai anak-anak kita semata karena Allah. Maka kita berazam berikan yang terbaik pada mereka. Sepakat ya? Mohon maaf kalau banyak kurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Dialog? Ada enggak? Ada. Bukan Pak Nasrul. Dialog Pak Nasrul. Barang 15 menit atau 10 menit. Satu kali, satu aja. Satu ibu, satu bapak. Satu pertanyaan untuk ibu-ibu dan satu pertanyaan untuk bapak-bapak yang hadir di sini. Monggo, kalau ada pertanyaan. Monggo ibu, kalau ada. Des. Des, enggak ada. Mati lagi, Pak. Mati lagi. Mati lagi? Oh, ini tidak mati. Enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wali Murid Baru kelas 7 Pengajaran Indonesia. Izin bertanya, kalau di SD itu kan ada FSK. Di Binamal ini ada FSK buatan ini? FSK? FSK, Forum Sekolah Orang Tua. Oh, ya. Ya. Baik. Jadi insya Allah di Binamal ada ya. Namanya kemudian sekarang itu kuantum. Jadi namanya kuantum yang isinya sama, begitu kemudian kegiatan untuk orang tua agar bertambah pemahaman Islamnya, kemudian pendidikan anak dan sebagainya. Ada insya Allah. Wonten insya Allah. Nanti yang nolak majelis sekolah. Pak Adi, kami siap diundang nanti ini. Jadi sama, semuanya namanya kuantum sekarang. Dan kebetulan saya itu menjadi ketua bidang di situ, yang bawain masalah itu. Ya, insya Allah. Ya. Jadi Pak Edi selalu dikembangkan nanti by digital ya, untuk ngaji orang tuanya. Tolong ya. Ya nanti bicara, Pak Edi juga bicara dan sebagainya begitu. Ada insya Allah. Ya. Nanti kembangkan, tidak tradisional ya. Nanti bisa offline begitu acaranya. Itu Pak Edi ya. Baik, ada yang lain? Ibu-ibu satu pertanyaan. Ada? Sebagai informasi saja, saya sudah buat 4 buku, sudah terbit. Yang pertama, menunjukkan fitrah. Yang kedua, biarkan mereka bermain. Yang ketiga, golden way for teacher, untuk guru-guru. Yang keempat, tentang bagaimana sekolah terpadu ini. Udah terbit 4 buku ini, udah saya edarkan, cuma memang terbatas penerbitannya, hanya kalangan JCT saja. Ya jadi begitu, sehingga bagaimanapun kami udah nyontai guru-guru kita agar bisa menulis, ya, dan udah diterbitkan. Ini rencana menerbit lagi 4 lagi, ya, 2 tentang pendidikan, 2 tentang kumpulan puisi, karena saya buat puisi itu. Jadi ingatan, insya Allah. Semoga kita juga begitu Bu, insya Allah, bukan nulis dan sebagainya. Cukup Pak Nasrul, Sekali lagi mohon maaf kalau banyak kurangannya, terus semangat dan sebagainya. Saya suka dengan panjenengan semuanya yang luar biasa ini. Enggak semangat betul. Afan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu pada Ustaz Wahid Haji Wali, ya alhamdulillah.